Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh calon siswa peserta MPLS di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan, di mana hari ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan di kondisi pandemi seperti ini tentunya kita mewajibkan materinya seperti ini, yaitu daring. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi kewirausahaan, di mana ini merupakan salah satu ciri khas di SMK, dan di SMK pula wirausaha harus bisa menjadikan siswa SMK langsung terjun di dunia industri dan di dunia usaha. Begitu, inilah yang membedakan Anda masuk di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan, karena di SMA itu nggak ada kewirausahaan. Kemudian yang saya hormati para panitia juga, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberikan materi terkait kewirausahaan ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Pak Ridwan Hadi Santoso. Ya, saya ini punya usaha ya kecil-kecilan lah di bidang jasa, itu laundry. Ya. Kemudian saya juga dulu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan ini di Doski 28. Dan saya juga alumni dari Doski 28 tahun 2002. Saya lulus 2002 dan kemudian kuliah sambil bekerja, dan alhamdulillah diterima di SMK Muhammadiyah 2 kembali. Jadi setelah lulus ya cerita sedikit lah. Ya, ini memotivasi Anda semua calon siswa SMK Muhammadiyah 2, dan kita harus bangga Doski 28. Ya, salah satunya orang sukses. Mungkin saya dari sekian peserta didik, sekian alumni di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan ini yang hari ini bisa memberikan materi dan memberikan motivasi juga ke Anda semua, bahwa di Doski itu orang-orang sukses itu banyak. Ya, mungkin saya dari sekian ribu orang yang sukses di lulusan SMK Muhammadiyah. Kebetulan juga langsung jadi guru, ya, bisa mengajar di SMK Muhammadiyah 2 kembali. Jadi ini sebuah semangat bagi saya, motivasi, jadi kebanggaan. Nanti juga tertular ke anak-anak semua. Jika sekolah di SMK Muhammadiyah 2 sangat bangga sekali. Ini saya bisa seperti ini. Kemudian saya sehari-hari ngajar di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan ini, guru pendidikan jasmani, karena mungkin kebetulan kepala sekolah juga memberikan kepercayaan kepada saya, karena itulah mungkin satu sisi punya usaha dan alumni juga, karena saya ingin memotivasi anak-anak semua. Tidak salah sekolah mendaftarkan diri di Doski 28 seperti itu. Itu penyampaian perkenalan, karena memang di masa pandemi sekarang kita dihadapkan seperti ini. Kayaknya kita tetap muka langsung, ada interaksi lah, bisa ngobrol, bisa ngerei gitu kan. Jadi karena pandemi kita gunakan protokol sesuai dengan COVID-19 ini. Dan Anda yang di rumah bisa melihat dan mudah-mudahan tidak bosan di materi kewirausahaan di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan.
Nah, kita lihat lulusan SMK. Lulusan SMK itu nanti Anda punya nilai aset, ya, aset bagi diri sendiri, aset bagi perusahaan, dan aset bagi orang lain. Ini punya aset bernilai yang sangat besar sekali ketika lulusan SMK dibandingkan dengan lulusan SMA. Kalau lulusan SMA itu nanti fokusnya adalah untuk kuliah, meskipun lulusan SMK juga bisa langsung kuliah. Ya, nanti kita bahas. Itulah lulusan SMK ini punya bernilai aset yang luar biasa bagi Anda semua. Dan pengisi kebutuhan pembangunan. Jadi semua hal-hal teknis di lapangan, di perusahaan, karyawan dan sebagainya itu adalah lulusan SMK. Ya, lulusan SMK itu harus tangguh, kuat, mandiri. Ya, jadi yang dibutuhkan di pembangunan dalam rangka membangun usaha, membangun kesuksesan pengusaha, dan membantu orang lain. Kemudian lulusan SMK juga menjadi faktor, ya, keunggulan yang kompetitif. Karena dibandingkan dengan SMA, SMK lebih punya keterampilan lebih. Kita bisa bersaing di dunia industri. Kita tahu dunia industri itu sangat luas sekali dan tentunya menjanjikan. Karena ketika tidak ada industri, suatu negara tidak akan maju. Jadi tolak ukur ekonominya adalah industri maju. Makanya dibutuhkan lulusan SMK yang punya keterampilan. Ya, keterampilan itu atau skill ada di SMK. Ya. Kemudian yang keempat adalah kewirausahaan untuk penciptaan kerja. Jadi kenapa mata pelajaran ini disampaikan di SMK? Nanti suatu saat nanti Anda ketika lulus nanti, ya, setelah kerja itu bisa pakai mencari pengalaman, kemudian Anda bisa menciptakan sendiri. Ketika lulus itu mungkin mencari pengalaman dulu di industri itu seperti apa, atau langsung menciptakan lapangan kerja dengan bekal materi selama 3 tahun di SMK, belajar cara berwirausaha, cara menciptakan peluang dan sebagainya. Itulah makanya bisa lulusan SMK ini untuk menciptakan pekerjaan. Sebenarnya saya alhamdulillah ketika hari ini saya lulusan SMK, kemudian bisa jadi guru juga. Hari ini bisa menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Ya, jadi ketika lulusan adik-adik saya yang tahun-tahun sebelumnya nganggur, itu bisa saya rekrut, bisa bekerja bersama saya. Jadi karyawan saya sampai hari ini jumlahnya adalah 13 orang. Ya cukup lumayan banyak lah untuk sekelas laundry, jasa laundry. Jadi saya menciptakan pekerjaan bagi orang lain. Ya, tentunya saya mencari lulusan yang SMK karena punya kemampuan, dan SMK itu pernah dibekali magang atau PKL. Jadi praktekin bekerja di perusahaan selama 6 bulan sekarang ini. Itulah lulusan SMK. Kemudian SMK ini siap BMW, ya, bisa bekerja, melanjutkan dan berusaha. Ya, bekerja dengan bekal pelajaran adaptif, normatif dan produktif. Ini jadikan modal. Ya, Anda itu terampil di bidangnya. Ketika Anda masuk jurusan teknik kendaraan ringan, tentunya Anda siap bekerja di perusahaan bengkel, perusahaan industri pemobilan, industri bisa buka bengkel di rumah, kan? Karena sekarang kendaraan semua sudah banyak yang lalu lalang, apalagi yang merek Avanza itu kan, Avanza itu berarti ada di mana-mana mobilnya. Nah itulah beberapa tahun kemudian itu pasti ada kerusakan dan harus diservis. Nah di sini jadi mobil tidak akan habis. Makanya
Jika Anda bekal keterampilan, Anda tentunya bisa kompeten di bidang ya teknik kendaraan ringan misalkan. Kemudian TKJ sama, TKJ juga hari ini siapa yang tidak menggunakan komputerisasi? Ya, di perusahaan, di kantoran itu semuanya menggunakan komputerisasi. Disitulah dari TKJ, kemudian RPL. Hari ini desain gambar bisa di MMS, WhatsApp dan sebagainya itu tersampaikan. Kita berikan pesan dan sebagainya itu lewat di situ, ya di RPL. Kemudian di farmasi. Sekarang ini orang butuh sehat, ketika kita kerja terus, ini perlu sehat. Nah, ketika jurusan farmasi itu Anda tahu obat, jadi tidak minimal tidak sering ke dokter, ya tidak sering ke dokter. Nah, kalau sering ke dokter, 1 tahun 2 tahun disuntik 100.000 200.000 belum obat. Nah, ketika kita tahu obat, nah ketika kita dulu, nah obatnya paracetamol. Ya, ketika sakit gigi, sakit kepala, obatnya itulah keunggulan farmasi. Ya, kebetulan saya juga Bapak nikahnya istri saya dengan orang farmasi, jadi lulusan farmasi luar biasa. Ya, kemudian lulusan TSM. Ya, TSM ini bekerja di bengkel, di perusahaan motor, ya industri permotoran gitu kan. Ini banyak sekali lowongan dan kesempatan. Jadi Anda bekerjanya sangat luas. Jadi joski 2 halaman, jurusan TKR, ya, mobil, teknik kendaraan ringan, kemudian teknik sepeda motor, ya bisnis sepeda motor, kemudian teknik kendaraan komputer dan jaringan, ya, kemudian rekayasa perangkat lunak, ya, dan yang terakhir adalah pangan. Itulah 5 program yang hari ini mungkin sangat dibutuhkan di masyarakat, dan Anda siap kerja, ya, siap kerja. Kemudian melanjutkan, SMK itu siap melanjutkan, ya, dengan bekal pelajaran adaptif, itu pelajaran yang di SMA, ya SMA ini siap bersaing dengan lulusan SMA. Buktinya saya sebagai alumni juga bisa kuliah. Hari ini jadi guru, tentunya harus jadi guru dari kuliah dulu. Tidak langsung dari SMK langsung bekerja. Saya mengambil jurusan pendidikan jasmani. Nah, ternyata bisa bersaing di perkuliahan dari lulusan SMK. Ya, makanya anak-anak semua ketika nanti punya cita-cita melanjutkan, ini bisa bersaing selain SMA. Kuliah, apalagi jurusannya kuliahnya sesuai jurusan teknik, ya sesuai yang Anda geluti hari ini. Atau ketika jurusan RPL, lanjutkan kuliah di bidang RPL. Ya, farmasi, kuliah di farmasi. Ya, seperti itu. Jadi bisa bersaing walaupun jurusan SMA dalam hal melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Kemudian tentunya yang terakhir adalah berwirausaha. Ini ketika semua opsi tentunya dalam diri ini berbeda-beda kemampuan, berbeda-beda asal. Ketika ekonomi keluarga kita kurang, tidak bisa kuliah, kemudian tentunya tidak punya modal. Di sini kita belajarnya berwirausaha. Ya, belajar berusaha dengan modal sekecil apapun ini bisa menghasilkan sebuah penghasilan. Ya, banyak sekali pengusaha sukses yang hari ini bisa sukses karena modalnya sedikit. Modalnya sedikit, tidak modal bank, tidak modal rental dan sebagainya. Jadi modal sedikit. Contoh jual pulsa. Hari ini ketika Anda belajar berwirausaha, minimal jualan pulsa. Pulsa itu kan penghasilannya atau dapat keuntungannya 1.000 2.000. Nah, di situ
disitulah kita melatih cara mendapatkan itu. Nanti banyak sekali tantangan ya. Tantangannya di ranjau atau di hutan gitu kan, kemudian modal habis dan sebagainya. Itulah sebuah tantangan sebuah wirausaha. Nanti kita bahas satu-satu. Intinya di SMP itu siap UMW, bekerja, melanjutkan kuliah dan wirausaha. Lanjut. Nah,